Kamu tahu nggak kalau sebenarnya berbagai luka percintaanmu di masa lalu, berbagai cerita-cerita percintaan yang nggak enak, yang pernah kamu alami di masa lalu itu, sebenarnya bisa menjadi bensin, bisa menjadi bahan bakar buat nge-recharge, buat nge-boost, buat memberikan energi lebih ke afirmasi yang kamu pakai buat manifest seseorang ke dalam hidup kamu. Jadi kayak gini, afirmasi itu kan sebenarnya paling efektif ketika kata-katanya itu presisi ya, sesuai dengan keadaan kamu sehingga bisa gampang diterimanya gitu, nggak ada resistensi diterimanya. Dan berbagai cerita luka percintaanmu di masa lalu itu, berbagai kisah-kisah percintaanmu di masa lalu itu sebenarnya kayak harta karun yang sangat berharga buat memberikan koordinat, posisi presisi tentang kesadaranmu di waktu itu, gitu. Ketika kamu tahu posisi kesadaranmu di waktu itu, kamu akan bisa menentukan, kamu akan bisa melihat, kamu akan bisa ngerancang, ngomong afirmasi yang lebih tepat sasaran, yang benar-benar kena untuk kamu, sesuai dengan diri kamu, sesuai dengan cerita kamu, sesuai dengan apa yang kamu butuhin. Intinya kayak gitu. Jadi ini ada hubungannya juga kalau di video lainnya aku ngomongin tentang afirmasi berasa palsu, ya ini salah satu cara untuk mengatasi berbagai rasa kepalsuan tersebut. Kasih afirmasi yang memang sesuai dengan keadaan kesadaranmu. Kayak gitu salah satunya. Nah, sekarang caranya kayak gimana untuk menguak berbagai harta karun berharga dari cerita, dari kisah luka percintaan masa lalumu. Caranya kayak gini, yang pertama yang perlu kamu siapkan adalah diri kamu, of course ya. Pastikan keadaan kamu itu cukup rileks ketika melakukan hal ini. Caranya kayak gini, coba kamu ambil waktu untuk mengingat kisah percintaan masa lalumu yang kalau kamu ingat di masa sekarang, itu masih bikin kamu ngerasa nggak enak, masih bikin kamu kayak ngerasa sempit di dalam, kayak ngerasa tertekan gitu di dalam, berasa kayak, iya nggak ya?" Kayak gitu. Nah, kalau udah ketemu satu memori, coba kamu masuk ke cerita tersebut sedikit aja, gitu, sedikit aja, sampai rasa nggak enaknya itu muncul sedikit, lalu pada selembar kertas kamu tuliskan apa yang otomatis keluar dari pikiran kamu ketika kamu membayangkan adegan tersebut, ketika kamu membayangkan kisah tersebut, kenangan tersebut, cerita lalu tersebut, begitu. Yang otomatis keluar ya, jangan kamu cari-cari. Ketika kamu masuk kembali ke kisah lamamu itu, cerita lamamu itu, rasanya kan mulai kayak, mulai nggak enak dikit gitu ya. Langsung tangkap apa yang otomatis keluar dari dalam dirimu, itu yang kamu tuliskan. Misal, kamu dulu pernah punya pacar, anggaplah nama pacarmu ini Budi gitu ya. Nah, lalu ada satu momen yang bikin kamu teringat pada saat ini, di mana kalian lagi berdiskusi tentang nanti weekend mau makan di mana, terus kamu menyarankan suatu hal, terus habis itu Budi tuh tanggapannya kayak menyepelekan saran kamu itu, gitu. Terus habis itu kamu masih berasa nggak enak tuh. Itu yang kamu tulis, "Aku merasa disepelekan ketika Budi nganggep saranku itu nggak oke," misalnya seperti itu, gitu. Jadi ini sama sekali bukan tentang kejadiannya seperti apa, tapi lebih ke yang mau kita tangkap itu memori apa yang pertama kali kamu ingat dan reaksi otomatis dari dalam dirimu itu seperti apa, gitu. Kamu tulis kan, "Aku merasa disepelekan ketika Budi bilang bahwa saranku itu nggak oke," gitu. Terus habis itu lihat lagi apa yang keluar lagi dari dalam dirimu. Kalau ada lagi, kamu tulis lagi. Biasanya juga kadang-kadang ketika kita mulai agak masuk ke satu memori atau suatu kisah yang menurut kita menyakitkan atau ada lukanya, itu biasanya dia akan membawa ke memori-memori lainnya. Nah, kalau ada memori-memori lainnya yang ikut naik, kamu juga lakukan hal yang sama. Reaksi otomatis pertama yang muncul, itu kamu tuliskan. Begitu. Dilanjutkan terus sampai nggak ada lagi yang keluar dari dalam diri kamu. Sekali lagi untuk perhatian, nulisnya ini seapa adanya ya. Nggak disensor sama sekali, seapa adanya sesuai dengan yang keluar dari dalam diri kamu. Apapun itu, serandom apapun itu, nggak masuk akal apapun itu. Tulis aja. Nah, kalau sudah keluar semuanya, tugas kamu sekarang adalah membersamai berbagai rasa yang muncul tersebut. Boleh pakai metode favorit apapun
yang kamu punya untuk membersamai rasa yang nggak enak. Favorit aku seperti biasa Letting Be. Nanti aku taruh di atas link video Letting Be-nya. Spare waktu selama apapun itu yang kamu butuhkan untuk kembali ke keadaan tenangmu lagi. Nah, kalau sudah kamu bersamai berbagai emosi yang naik, karena tadi kamu sempat mengunjungi sebentar kisah luka masa lalumu itu, kamu sudah lebih tenang sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah bikin kalimat yang berkebalikan dengan apa yang sudah kamu temukan dari proses mengunjungi kisah lamamu tadi. Misal tadi yang keluar salah satunya adalah aku merasa disepelekan bla 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 bla. Nah, kamu bisa nulis yang berkebalikan dari hal tersebut. Misal, aku adalah bagian penting dari hidup orang-orang yang kusayang. Atau aku memiliki peranan berarti untuk orang-orang yang kusayang. Atau kalau mau agak berani sedikit, bisa juga orang-orang yang kusayangnya diganti langsung namanya pakai nama SP juga boleh. Jadi begitu kurang lebih salah satu cara sederhana untuk memanfaatkan berbagai luka percintaan yang pernah kamu alami di dalam hidup kamu untuk ngasih boost terhadap afirmasi yang kamu pakai pada saat ini. Sehingga lebih pas, lebih presisi, lebih kena di kamu. Dan kalau kamu butuh bantuan aku untuk proses manifestasi SP-mu, manifestasi cintamu, silakan diklik-klik link di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.